Halo semua, saya Angelina Heleni Pradalia dengan NIM 227111003. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, yang pertama tentang fondasi ilmu kecerdasan buatan. Yang saya dapat ada 8 fondasi ilmu kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, filsafat. Filsafat memberikan landasan pemikiran tentang akal, pengetahuan, kesadaran, dan etika yang relevan dengan pengembangan AI. Pertanyaan filosofis tentang apakah mesin dapat berpikir dan memiliki kesadaran terus mempengaruhi arah penelitian AI. Yang kedua, matematika. Menyediakan alat dan teknik formal untuk memodelkan dan memanipulasi data, algoritma, dan sistem AI. Cabang matematika seperti logika, probabilitas, kalkulus, aljabar linear, dan teori graf sangat penting dalam pengembangan berbagai teknik AI. Yang ketiga, ilmu komputer. Merupakan pilar utama AI, menyediakan infrastruktur komputasi, algoritma, dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem AI. Pengembangan bahasa pemrograman, arsitektur, dan teknik pemrograman juga krusial. Fondasi yang keempat, psikologi kognitif. Mempelajari bagaimana manusia berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Pemahaman tentang proses kognitif manusia memberikan inspirasi dan wawasan untuk merancang sistem AI yang lebih cerdas dan intuitif. Fondasi ilmu kecerdasan buatan atau AI yang kelima adalah linguistik. Berfokus pada pemahaman dan pemrosesan bahasa alami. Ini penting untuk mengembangkan sistem AI yang dapat berkomunikasi dengan manusia secara efektif, memahami teks, dan menghasilkan bahasa. Yang keenam, neuroscience. Mempelajari struktur dan fungsi otak. Penelitian tentang jaringan saraf biologis memberikan inspirasi untuk pengembangan jaringan saraf tiruan atau neural networks yang menjadi dasar dari banyak teknik pembelajaran mendalam atau deep learning. Fondasi yang ketujuh yaitu teori informasi, menyediakan kerangka kerja untuk mengukur, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Konsep-konsep dari teori informasi relevan dalam pengembangan sistem AI yang efisien dalam memproses data. Fondasi ilmu kecerdasan buatan atau AI yang terakhir yaitu teori kontrol, memberikan dengan perancangan sistem yang dapat mengendalikan lingkungan secara cerdas. Ini relevan dalam pengembangan robotika dan sistem otonom. Yang berikut contoh kasus yang diberikan yaitu seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, "Saya ingin mengetahui pola jaringan sistematik kalian. Apakah yang kalian ketahui tentang kata burung?" Bentuk jaringan sistematik yang terekam di dalam ingatan mahasiswa dipetakan melalui serangkaian jawaban mahasiswa sebagai berikut di slide berikutnya. Jawaban dari beberapa mahasiswa yakni bersayap, bisa terbang, bertelur, berkaki dua, ada yang bisa berkicau, ada yang tidak, ada yang makan biji-bijian, makan buah-buahan, ada yang makan daging. Untuk pemecahan masalahnya di slide berikutnya. Berikut pemecahan kasusnya. Bentuk jaringan sistematik untuk kata burung dapat digambarkan sebagai berikut. Burung memiliki sayap, burung dapat terbang, burung reproduksi bertelur, burung memiliki kaki dua, burung memiliki sifat bisa berkicau, tidak bisa berkicau, burung makan biji-bijian, burung makan buah-buahan, burung makan daging. Setiap panah menunjukkan hubungan antara konsep burung dan propertinya atau karakteristiknya masing-masing. Jaringan ini menunjukkan berbagai aspek diasosiasikan dengan konsep burung dalam ingatan mahasiswa. Bagian yang ketiga, pengkodean yang dihasilkan dari penerimaan pengetahuan. Berikut kasusnya. Kondisi A1 adalah suhu tubuh lebih besar dari atau sama dengan 38 derajat Celcius. Ini berarti pasien mengalami demam. A2, kondisi A2 adalah batuk. Ini berarti pasien mengalami batuk. Kondisi A3 adalah pilek. Ini berarti pasien mengalami pilek.
Kondisi A4 adalah batuk yang terjadi secara terus-menerus terutama pada malam hari. Ini menggambarkan pola batuk tertentu. Kondisi A5 adalah nafas yang mengeluarkan bunyi. Ini menunjukkan adanya masalah pernapasan. Yang berikut pengkodean kesimpulan atau disimbolkan dengan P. Ini merupakan kondisi atau diagnosis yang mungkin terjadi. Kesimpulan P1 adalah demam biasa. Kesimpulan P2 adalah batuk biasa. Kesimpulan P3 adalah influenza atau infeksi virus. Kesimpulan P4 batuk rejan. Kesimpulan P5 infeksi saluran nafas. Kaidah-kaidah ini berbentuk if-then yang menghubungkan antara A dan kesimpulan P, antara fakta A dan kesimpulan P. Jika kondisi A1 atau suhu tubuh lebih besar dari atau sama dengan 38 derajat Celcius terpenuhi, maka dapat disimpulkan P1 demam biasa. Jika kondisi A2 atau batuk terpenuhi, maka dapat disimpulkan P2 batuk biasa. Jika kesimpulan P1 demam biasa terpenuhi dan kesimpulan P2 batuk biasa terpenuhi atau kondisi A3 pilek terpenuhi, maka dapat disimpulkan P3 influenza atau infeksi virus. Yang keempat, jika kesimpulan P3 influenza atau infeksi virus terpenuhi dan kondisi A4 batuk yang terus-menerus terutama di malam hari terpenuhi, maka dapat disimpulkan P4 batuk rejan. Yang kelima, jika kesimpulan P3 influenza atau infeksi virus terpenuhi dan kondisi A5 nafas berbunyi terpenuhi, maka dapat disimpulkan P5 infeksi saluran nafas. Dengan memahami arti dari setiap kode dan cara membaca if-then, kita dapat mengikuti proses penalaran maju atau forward reasoning dan penalaran mundur backward reasoning dengan menarik kesimpulan beberapa fakta-fakta yang diberikan. Mari kita bahas cara membaca langkah-langkah forward reasoning dan backward reasoning yang telah kita lakukan sebelumnya. A. Forward reasoning atau penalaran maju. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, fakta awal. Fakta awal yang dapat diambil adalah batuk yang terus-menerus terutama di malam hari adalah benar. Ini berarti memulai informasi dengan informasi yang kita yakini benar berdasarkan pengamatan atau data yang diberikan. Aturan yang berikut, periksa aturan yang premisnya terpenuhi oleh fakta. Aturan R1 menyatakan jika suhu tubuh pasien lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, maka pasien mengalami demam biasa. Karena itu, kita tahu dari fakta awal bahwa suhu tubuh pasien memang lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau dalam kurung A1 benar. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan mengalami demam biasa. P1 menjadi benar. Yang kedua, aturan R2 menyatakan jika pasien mengalami batuk, maka pasien mengalami batuk biasa. Karena kita tahu dari fakta awal bahwa pasien memang mengalami batuk, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pasien mengalami batuk biasa atau P2 menjadi benar. Aturan yang ketiga, aturan yang R3 menyatakan jika pasien mengalami demam biasa dan mengalami batuk biasa atau pilek, maka pasien kemungkinan mengalami influenza atau infeksi virus. Kita telah menyimpulkan bahwa pasien mengalami demam biasa P1 benar dan batuk biasa P2 benar, karena salah satu kondisi dalam kurung P2 sudah benar, maka keseluruhan kondisi dalam kurung juga benar. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan mengalami influenza atau infeksi virus P3 menjadi benar. Yang keempat, aturan R4 menyatakan jika pasien mengalami influenza atau infeksi virus dan mengalami batuk terus-menerus utama di malam hari, menyimpulkan bahwa pasien mengalami influenza atau infeksi virus P3 benar.
Tetapi kita tahu dari fakta awal pasien mengalami batuk yang terutama di malam hari A4 benar. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan mengalami batuk rejang adalah benar. Yang kelima, aturan R5 menyatakan jika pasien mengalami influenza atau infeksi virus dan mengalami nafas berbunyi, maka pasien kemungkinan mengalami infeksi saluran. Kita telah menyimpulkan bahwa pasien mengalami influenza atau infeksi virus P3 benar, tetapi kita tidak memiliki informasi apakah pasien mengalami nafas berbunyi. Status A5 tidak diketahui, oleh karena itu kita tidak dapat menyimpulkan bahwa apakah pasien mengalami infeksi saluran napas P5 tidak dapat dipastikan. Kesimpulan dengan forward reasoning berdasarkan fakta yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan mengalami demam biasa, batuk biasa, influenza atau infeksi virus, dan batuk rejang. Yang terakhir, backward reasoning atau penalaran mundur. Backward reasoning dimulai dari hipotesis atau tujuan, dalam hal ini kemungkinan penyakit, dan mencoba untuk membuktikannya dengan fakta-fakta pendukung melalui aturan-aturan yang ada. Mari kita coba membuktikan setiap kemungkinan penyakit P1 hingga P5. Hipotesis P1 atau demam biasa. Ini berarti kita memulai dengan dugaan atau kemungkinan pasien mengalami demam biasa. Aturan yang menyimpulkan P1 adalah R1 if A1 dan P1. Ini kita mencari aturan yang memiliki P1 sebagai kesimpulannya, dan dalam hal ini hanya aturan R1. Yang berikut, untuk membuktikan P1, kita perlu membuktikan A1. Ini merupakan untuk memvalidasi aturan R1, kita perlu memastikan bahwa kondisi if pada aturan tersebut A1 benar. Yang berikut, fakta yang diberikan menyatakan A1 suhu tubuh lebih besar dari 38 derajat Celcius adalah benar. Ini kita memeriksa fakta yang kita miliki dan ternyata A1 sesuai dengan fakta yang diberikan. Kesimpulan sementara P1 terbukti karena kondisi yang dibutuhkan untuk menyimpulkan P1 adalah yaitu A1 benar, maka hipotesis P1 demam biasa terbukti. Dengan backward reasoning, kita mencoba membuktikan setiap kemungkinan penyakit berdasarkan fakta yang ada dan aturan-aturan. Kita dapat menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan mengalami demam biasa P1, batuk biasa P2, influenza atau infeksi virus P3, dan batuk rejang P4. Kita tidak dapat menyimpulkan infeksi saluran napas atau P5 kurangnya informasi tentang napas berbunyi atau A5. Dengan memahami cara membaca langkah-langkah ini, kita dapat mengikuti alur logika dari kedua metode inferensi dan memahami bagaimana kesimpulan ditarik berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Sekian video, terima kasih.